Halo geng, ketemu lagi ya dengan Time Movie. Dan di video kali ini gua mau nyeritain sebuah alur cerita film semi Jepang ya. Dan film ini rilis tahun 2021 yang berjudul My Girlfriend Best Friend. Dan film ini agak seru yo, jika kalian penasaran simak aja videonya sampai habis. Dan untuk kodenya ada dalam video ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, klik. Nah, jika sudah jajarnya rapi, duduk yang manis, siapkan selimut tetangga, pun cabai level 99, dan kopi panas. Time Movie puter intro nih. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Di awal cerita, kalian bakal diperlihatkan seorang cewek yang sedang menata minuman di sebuah minimarket. Dan ada juga satu pegawai laki-laki di tempat tersebut. Lalu datanglah satu cewek datang ke minimarket tersebut. Dan mari kita berkenalan dengan artis-artisnya yang bernama Ryo Fujimori, Motome Ryuji, dan Shuji Kanon. Nah, sudah jelas ya. Dan ternyata Shuji ini adalah teman dekat si Ryo, bisa dibilang bestinya. Dan Shuji ini adalah pacar dari Ryuji, dan dia datang ke sini untuk menjenguk si Ryuji. Singkat cerita, mereka sudah packing untuk pergi pulang. Dan mereka bertiga kelihatan sangat bahagia sekali. Singkat cerita, sudah sampai di rumah dan mereka pun ngobrol dan sambil makan bersama. Dan mereka membicarakan tentang masalah untuk ke depannya. Ya, seperti si Shuji yang ingin pergi dengan keluarganya, dan si Ryo yang ingin pergi ke Tokyo, dan si Ryuji yang bingung entah mau kemana. Singkat cerita, hari sudah pagi dan si Ryo sudah terbangun dan bersiap-siap untuk packing pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian si Ryuji terbangun dari tidurnya. Lalu tiba-tiba si Ryuji ini mengatakan kepada Ryo, ia tahu bahwa si Ryo ini bekerja di perusahaan AV. Bisa dibilang itu perusahaan yang membuat film JAV ya. Dan seketika si Ryo ini langsung terdiam. Dan karena si Ryo ini sudah tidak bisa mengelak, akhirnya ia langsung berkata jujur kepada Ryuji bahwa si Ryo ini memang bekerja di tempat tersebut. Lalu ia pergi dari tempat itu, meninggalkan si Ryuji. Dan di siang harinya terlihat si Ryuji sedang berjalan. Ternyata ia ingin menemui si Ryo dengan penuh semangat jiwa dan raga. Singkat cerita, si Ryuji sudah sampai dan ternyata si Ryo sudah menunggunya di depan pintu. Lalu mereka masuk ke rumah si Ryuji. Dan setelah itu si Ryo ini meletakkan tasnya dan langsung duduk di atas kasur sambil melihat di sekitar ruangan. Dan tak lama kemudian si Ryo ini malah mencopot semua pakaiannya hingga tersisa perisai dalam miliknya yang sekelas FBI. Dikarenakan si Ryuji sudah sakne dari tadi, ia langsung ngegas aja tanpa ragu. Dan akhirnya si Ryuji ini mencicipi serabi lipat milik Ryo. Dikarenakan si Ryuji ini sedang ditinggal pacarnya bersama keluarganya. Singkat cerita, si Ryo ini sedang menata buku di minimarket dia bekerja. Tak lama kemudian si Ryuji ini datang dan dia terlambat bekerja ya kan, dikarenakan penggazotan kemarin yang sangat melelahkan.
Dan setelah itu si Ryuji langsung meminta maaf kepada atasannya. Dan tak lama kemudian si Ryuji ini ingin menghampiri si Ryo dan ingin mengajaknya bicara. Akan tetapi si Ryo ini bilang kepadanya bahwa ia tidak mau berbicara ketika bekerja. Singkat cerita sudah mau jam 4 dan terdengar suara ihi-ihi dari WC minimarket tersebut, dan ternyata si Ryo ini sedang membersihkan pedang milik si Ryuji. Singkat cerita mereka berdua sudah prepare untuk pulang dari bekerja. Dan akhirnya mereka pulang bersama ke rumah Ryuji. Dan di saat pulang ini mereka kayak sepasang kekasih ya, padahal si Ryuji ini sudah punya pacar gitu loh. Dan si Ryo ini langsung menggandeng tangan si Ryuji gitu. Dan sesampainya di rumah, mereka berdua melanjutkan pengejotan yang belum tertuntaskan di siang hari tadi. Singkat cerita sudah malam dan mereka memutuskan untuk keluar dan membeli sebuah minuman. Dan setelah itu mereka ingin melanjutkan pengasahan ilmu kanuragan bersama. Dikarenakan pacar si Ryuji ini sudah ingin kembali ya, karena sudah 3 hari. Dan mereka memutuskan melakukan ritual tersebut sampai pagi. Singkat cerita, Suji sudah kembali dan ia langsung menanyakan kabar tentang mereka berdua kepada si Ryuji. Dan anehnya di sini ia malah menanyakan apakah si Ryuji ini menggenjot si Ryo. Awalnya si Ryuji ini mengelak ya dengan pertanyaan si Suji. Dan akhirnya Suji ini mengaku bahwa ia sebenarnya bukan pergi sama keluarganya, akan tetapi ia pergi dengan mantan pacarnya yang ada di perusahaan. Dan akhirnya mereka mengakui perbuatan mereka masing-masing. Di sisi lain terlihat si Ryo yang sudah siap untuk pergi ke Tokyo, dan cerita pun selesai. Nah oke guys, mungkin segitu aja cerita kali ini. Dan untuk versi fullnya kalian bisa tonton sendiri ya filmnya. Dan bila ada lebih kurangnya tolong dimaafkan. Dan jangan lupa sekali lagi ya untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.